Saya tanya sama Mas Ardi satu lagi. Kalau kita mau dandanin negara ini, itu ada nggak model yang akan kita tiru atau kita tuju gitu? Ya kalau bicara soal model, mestinya nggak usah jauh-jauh, Cak. Ya. Tetangga kita deket saja. Misalnya untuk satu contoh gitu ya, Singapura itu sekolah dari SD sampai SMA itu negara yang urus. Kalau mau masuk sekolah swasta itu urusanmu. Kalau mau kuliah di perguruan tinggi negeri itu bisa dapat beasiswa 85%. Jika lulus bekerja 3 tahun di pemerintahan. Ya. Setelah itu baru boleh bekerja di tempat yang lain. Itu satu. Yang kedua, transportasi umum di sana sudah disediakan. Dan yang paling menarik, rumah pun sudah ada. Mereka punya semua bentuk yang kemudian bisa mensejahterakan lah sebagian besar rakyatnya. Singapura itu tidak punya ladang minyak, tapi mereka punya 12 kilang refinery, Cak. Oleh karena itu, semua minyak mentah yang di Indonesia ini jangan-jangan parkir di sana, lalu jadi BBM, baru diimpor lagi ke sini. Ya. Nah, ini kan kalau bicara soal model, Jerman itu sebuah negara yang sudah sangat maju, ya. Industri juga. Di sana itu orang bicara BBM-nya harga pasar. Ya. Harga berubah tiap hari. Iya. Tapi transportasi umumnya di sana semua gratis kok. Sekolah semua gratis. Bahkan sampai perguruan tinggi. Berobat, teman saya dapat beasiswa ke sana. Ada asuransinya. Pulang ke Indonesia, dirawat di sini. Sampai di sana diganti sama asuransi yang orang ikut pendidikan beasiswa di sana. Oke. Sip Ardi. Gini, ini kan semua teman-teman ini bukan keranjang yang kita masuki bahan-bahan. Mereka ini kan mesin pengolah. Nanti pulang mereka mengolah. Ya. Jadi yang kita kasih ini kan pancingan-pancingan gitu, Mas Ardi. Nah gini, beberapa hal bisa kita tiru dari Singapura, dari Jerman. Beberapa hal lain kita juga bisa mengacu ke Jepang, ke Korea, mungkin ke Amerika, no problem ya. Tapi saya pribadi kalau disuruh negara Indonesia ini menjadi seperti Singapura, saya tidak mau. Kalau disuruh seperti Amerika, tidak mau saya. Kalau disuruh seperti Hong Kong, Cina, Korea, Jepang, tidak mau saya. Tapi kalau kita belajar beberapa hal kepada mereka, saya oke. Tapi kalau kita ingin maju menjadi seperti mereka, aku pol. Wes gak iso maiyahan. Iya. Maksudnya di seluruh dunia. Tentu maksudnya tidak kita menjadi negara seperti itu. Ya, jadi tadi menjawab saja pertanyaan bahwa di mana sih praktik-praktik apa? Iya, praktik-praktik itu ada. Untuk menunjukkan saja bahwa itu ada. Bahkan satu negara yang sering dielek-elekno, Cak, Kuba. Itu kan cerita tentang Kuba, mana ada yang bagus yang kita dengar. Tapi ketika Kuba sampai bagus. di sana, Kuba bagus. Di sana situasinya baik-baik saja. Kuba itu nggak punya utang, nggak ada orang buta huruf, ya toh, nggak ada maling, beres semua. Karena mereka punya mutiara yang namanya Fidel Castro. Nah, kita punyanya kerikil, ya toh. Karena mutiaranya dibuang. Mutiara dalam Islam dibuang, betul nggak? Mutiara di dalam kehidupan budaya dibuang, mutiara dalam kehidupan politik dibuang. Di kehidupan apa aja mutiara dibuang. Kita hormati ketika SD, SMP, SMA tok. Begitu naik mahasiswa dia harus ikut kerikil, betul enggak? Kalau Olimpiade SD, SMP, SMA menang terus kita sedunia, kita ini mutiara bangsanya. Tapi yang saya maksud itu gini loh, Mas Ardi. Di Singapura tidak ada orang punya kesulitan, rumah ada, sekolah beres. Demikian juga di Hong Kong, sehingga itu membuat mereka tidak tangguh sama sekali sebagai manusia. Mereka tidak pernah mengalami kesulitan. Mereka dilindungi apa saja oleh pemerintahnya. Mereka terlindung, polisinya melindungi, hukumnya melindungi. Di Indonesia kan Anda tidak dilindungi siapa-siapa. Tidak dilindungi hukum, tidak dilindungi polisi, bahkan Anda diancam, diporotin, direpotin, tidak karu-karuan. Hasilnya adalah manusia Indonesia menjadi manusia yang penuh kemandirian, yang penuh ketangguhan. Jadi mari kita pertahankan negara yang buruk ini.
Nah itu dialektika namanya Mas. Hidup itu pilihannya seperti itu, dinamis gitu ya. Jadi saya mencoba menjadi partner Anda, sparring partner Anda untuk menunjukkan sisi yang lain supaya Anda tidak hitam putih. Gitu loh, ya. Satu. Nomor dua, negara yang seburuk ini saja kebudayaannya dan kehidupan sehari-harinya paling nyaman di seluruh dunia. Tidak ada di seluruh dunia orang bisa kumpul beribu-ribu orang sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi sampai besok malam juga tidak ada masalah toh. Ya toh. Dan saya di daerah-daerah itu nutup jalan besar, jalan Pantura ditutup, udah karu-karuan bus. Sampai jam berapapun tidak ada masalah. Terus saya suruh hidup di Singapura. Telung dino aku wis tak obong kabeh sih. Emoh. Ngerokok gak oleh. Ndolek bajigur gak ono. Ndolek sego pecel gak ono. Golek konco guyon angel, wong kabeh betutut kabeh. Terus gaya apa urip kono iki? Demikian juga di Amerika, di Korea. Makanya nyuwun sewu Ustaz Nur Somad, saya kan selalu diminta mengayomi anak-anak saya di Korea, di Taiwan, Makau, Hong Kong. Saya ke sana syaratnya saya mau rutin ke sana sama Mbak Novia dan Kiai Kanjeng dengan syarat saya bukan ustadz. Syaratnya adalah saya bapakmu, Mbak Novia ibumu, saya datang. Maka kamu tidak boleh bertransaksi kepada saya. Kamu tidak usah repot-repot jemput saya akan datang sendiri, tenang aja. Tidak usah nyewain mobil, tempatnya seadanya yang kalian mampu. Itu. Nah, kenapa? Karena saya tidak tega sama orang Hong Kong. Saya tidak tega sama orang Korea. Saya tidak tega sama orang Taiwan. Mereka hidupnya penuh penderitaan. Mereka hidup di bukupon doro, ditumpuk-tumpuk. Hidup di apartemen sempit 4x4 meter. Mereka tidak punya halaman rumah. Mereka tidak punya burung perkutut. Mereka tidak punya pagar. Mereka tidak punya tetangga. Karena mereka tidak kenal siapa di kiri kanannya. Mereka tidak punya yang semua kita punya di sini. Mereka tidak punya kenduri cinta. Mereka tidak punya solawatan. Mereka tidak punya campur sari. Mereka tidak punya dangdut. Mereka tidak punya sholat tahajud. Ya, mereka tidak punya apa-apa. Mereka menderita. Mereka cuma tahu satu hal, bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Karena selama bekerja mereka hanya ingat pekerjaannya dan lupa siapa dirinya. Sehingga mereka tidak cemas selama bekerja. Begitu mereka selesai bekerja, Ardi, mereka baru ingat bahwa dia adalah dirinya. Sementara dia tidak kenal siapa dirinya. Loh, iki aku tah. Aku iki sapa sih, Rek? Nah, mereka bertanya. Mereka tidak mengerti surga neraka. Mereka tidak punya lauhil mahfud. Mereka tidak punya Jibril, Mikael, Israfil. Mereka kesepian. Mereka tidak punya Jen Efrit. Mereka tidak punya Kiai Grengsing di Gunung Merapi, Mbah Jumadil Kubro yang mengurusi wedhus gembel. Mereka tidak punya siapa-siapa. Mereka kesepian. Mereka tidak tahu dari mana asalnya dan tidak mengerti akan kemana besok-besok setelah mati. Kasihan mereka. Maka kita kirim TKW ke sana. Gitu. Mereka jadi bahagia. Dipertahankan anak-anak kita di sana itu oleh keluarga-keluarga, oleh perusahaan-perusahaan dan oleh pemerintah. Mereka takut kalau kehilangan kita. Karena dengan kita mereka denger-ngereng sholatullah, salamullah gitu. Ih, ketenangan nih. Jadi saya tuh tidak tega sama mereka. Bukan saya menyantuni TKW. Wong TKW kita itu karena pengalamannya menjadi manusia tangguh di sini, di sana mereka lebih tangguh dari juragannya. Sing nyentak-nyentak iku arek-arek. Malah buruwe sing nyentak-nyentak jeragane. Itu orang Indonesia. Jadi hidup itu tidak hitam putih. Kadang-kadang kalau engkau di penjara, kata Pak Abdullah tadi, penjara adalah singgasana bagi orang yang mencari kebenaran. Maka sebanyak mungkinlah Anda masuk penjara. Lah kan enggak bisa ngomong gitu kan? Jadi hidup itu enggak kayak gitu. Hidup itu begitu luasnya dan ulang-alik minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Seneng galau, terus menerus. Kan gitu Mas. Jadi menurut saya setuju sama semua perbaikan yang Anda lakukan. Tapi
Jangan sampai kita kehilangan kekayaan-kekayaan itu maksud saya. Lah kalau kita nanti bikin negara dengan undang-undang yang sangat ketat, terus jam 10 bengi itu guyon gak oleh. Ya ta? Antum di Mesir itu kalau kedengaran, di Mesir loh, gurung London loh, Kiai Kanjeng jam 9 pagi sudah keluar rumahnya ngerokok bareng guyon kok ditekani polisi. Coba guyon gak oleh kalau negara capopo. Goreng gereh gak oleh. Tetangga bau telepon polisi. Ini negara capopo. Makanya kalau ngomong kebudayaan dan manusia dan rakyat itu tidak ada lain kecuali kita. Wah wes. Coba di seluruh dunia mana ada forum yang di panggung semua merokok kayak gini. Ayo cari di belahan dunia yang manapun, dan semua datang dan semua tanpa batas. Tidak perlu ada perlindungan, tidak perlu ada keamanan, betul enggak? Tidak perlu dijaga siapa-siapa, karena kita adalah orang yang menjaga, bukan orang yang dijaga. Kan begitu? Kita semua adalah orang yang memelihara republik ini, bukan orang yang mengancam republik ini. Gitu loh. Bahkan kita jaga wis kono nyolong sak-ake sakarepmu. Oke, teman sekalian ya. Jadi terakhir sekali saya lupa satu terminologi lagi. Jadi kalau yang Anda inginkan itu Toto Tentrem Kerto Raharjo, ya, itu Singapura sudah, ya. Amerika sudah, ya. Korea Selatan, Utara pun sudah. Utara pun lumayan, gitu kan. Cina sudah, gitu kan. Amerika Latin sudah. Tapi jangan lupa, Hitler dulu juga lebih bagus daripada Kuba. Jangan lupa Fir'aun itu bertahan 1300 tahun itu dinastinya karena sudah Toto Tentrem Kerto Raharjo Gemah Ripah Loh Jinawi. Kalau cuman itu cita-cita kita, Hitler juga sudah mencapai, Fir'aun juga sudah mencapai. Tapi di dalam prinsip dari Allah, itu semua dirumuskan dengan baldatun thayyibatun, titik. Itu cukup udah merumuskan semuanya tadi. Tapi Allah memberi dimensi berikutnya, itu Warabbun Ghafur. Silakan sejahtera, tapi ada enggak sesuatu yang aku marah? Tapi kalaupun ada, asal engkau tidak besar-besar benar kesalahanmu, aku masih menyiapkan ghafurku untukmu. Aku masih Warabbun Ghafur. Jadi pedoman hidup kita sederhana. Malam sebelum tidur dihitung yang mana yang Rabbun Ghafur, yang mana yang tidak Rabbun Ghafur dari perbuatan saya sehari ini. Cuman itu tok, sederhana sekali. Gitu. Nah, Rabbun Ghafur ini tidak dipenuhi oleh seluruh dunia. Gitu loh. Kalau jadi mending mana sekarang? Kita tidak begitu sejahtera, tapi kita berjuang terus sampai Allah terharu sehingga pasti kita diampuni. Meskipun kita tetap miskin-miskin juga, tapi Allah mengampuni. Kita kaya raya, beres, bareng-bareng maling, makmur, Gemah Ripah Loh Jinawi, tapi Allah tidak mengampuni. Yang mana yang dipilih? Saya kembali ke idiom lama. Ada dua rumah, yang satu bertengkar terus sehingga ganggu orang se-RT lah. Piring dibanting, kaca disawati, teriak-teriak, orang semua nggak bisa tidur. Karena apa? Karena suaminya selingkuh. Maka mereka bertengkar tiap malam. Rumah sebelahnya tenang, ada musik yang mengalun, tentram. Toto Tentrem Kerto Raharjo. Kenapa? Karena suami maupun istri sama-sama selingkuh. Kon milih ndi? Kamu milih yang mana? Yang mana yang namanya Toto? Jadi kalau Toto Tentrem Kerto Raharjo itu, Doli juga Toto Tentrem Kerto Raharjo. Penuh kelembutan, penuh pelayanan, penuh harum-haruman, betul enggak? Penuh kasih sayang, penuh kenikmatan, Toto Tentrem Kerto Raharjo. Nah, udah kalau gitu mari kita bikin Doli nasional. Nah, Mas Adi malam ini belajar bahwa kehidupan lebih luas dari itu. Tapi khususon yang beliau omongkan itu kita dukung sepenuhnya di wilayah itu. Tapi jangan sampai kita kehilangan yang sudah kita punyai, kekayaan-kekayaan ini. Karena ini nggak ada di seluruh dunia, Jo. Yang ini guys. Di Malaysia iso nggak pengen ini? Ayo, nggak bisa di Malaysia begini nih. Kalau di Indonesia pemerintahnya nggak masalah, kenapa? Karena nggak tahu. Ono apa gak ero ya? Ya apa katanya?
Jadi tidak masalah, makanya di sini sangat longgar untuk manusia, sangat longgar untuk kebudayaan, sangat longgar untuk silaturahmi, betul enggak? Begitu Anda ke luar negeri, dimanapun kelonggaran itu hilang. Makanya bunuh diri sangat besar di Korea, segala macam, di Makau itu tak lihat, aduh mesake wong-wong itu. Nek arah Indonesia iki ketoke mek gak sekolah tapi meripati pelolak-pelolok. Ngene-ngene kita orang sana kan tertib, orang yang dilindungi sejak kecil, orang yang beres semua masalahnya, sehingga mereka tidak punya geni, tidak punya api dari matanya. Kita kan berapi-api. Jadi iki wis suwe kok gak ono gelut iki rek. Wah. Golek perkara ndek mall. Napa lho delok-delok. Wah, akhirnya pokoknya di seluruh dunia tidak ada orang tawur tanpa sebab, kecuali anak-anak muda Indonesia. Udah itu di mana aja. Jadi tawur sebagai syariat. Gak enak gak tawur ini. Lo temenan itu, saya bisa cerita detail soal ini. Ya di Malaysia, di Hong Kong, di Korea, saya bisa cerita detail mengenai tawur dan bagaimana cara mengatasinya, siapa tokoh-tokohnya, yang jagoan siapa, yang cuman rame-rame siapa. Saya bisa cerita detail. Tapi ini bukan saatnya. Yang penting tolong kita jangan kehilangan ini. Negara mau maju kemanapun harus tetap terjamin kemerdekaan yang penuh kemesraan di dalam kebenaran dan kebaikan seperti Kenduri Cinta ini. Gitu loh.